Lalu apa kata Rasulullah? Kalian semua adalah sahabat-sahabatku yang terbaik bagi diriku. Kalian senantiasa membela, membantu perjuangan aku menegakkan kalimahillah di muka bumi ini. Namun yang menjadi saudaraku itu adalah orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Mereka tidak pernah menyaksikan diriku. Mereka tidak pernah menatap wajah aku. Mereka tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat aku secara langsung. Tapi mereka tetap beriman kepada aku. Mereka tetap yakin kepada ajaran-ajaran aku. Mereka mematuhi apa yang akan kepada mereka. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kalau boleh Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, apa Bapak Ibu malam ini sudah pernah menyaksikan wajah Rasulullah secara langsung, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu telah pernah mendengarkan secara langsung nasihat dan kalam-kalam Rasul kepada diri Bapak Ibu? Belum. Tapi Bapak Ibu yakin dan percaya enggak apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Yakin dan percayakah Bapak Ibu dengan ajaran-ajaran yang disampaikan Rasul kepada kita? Yakin. Kalau Bapak Ibu yakin dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, percaya kita dengan ajaran yang Rasul sampaikan kepada kita, maka kitalah sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu inilah sebenarnya yang dirindui, yang dicintai, yang diingat oleh Rasul, yang membuat baginda Rasulullah itu menangis. Begitu jauhnya perjalanan batin rohani beliau untuk mengingat akan diri umatnya ini. Tentu kita Bapak Ibu, tentu lebih jauh lagi sebenarnya perjalanan rohani kita ini mencintai dan merindu beliau. Itu yang mesti yang kita tanam di dalam rohani kita. Itu yang mesti kita hidupkan di dalam kalbu kita. Rasa mahabbah dan rindunya kita kepada beliau. Salah satu bukti bahwa beliau juga mencintai akan umatnya ini, saudaranya ini, melebihi cintanya kita kepada beliau, Bapak Ibu. Pada saat beliau itu sakratul maut, Bapak Ibu, ketika ruhnya itu melepaskan akan jasad ini, ketika itu beliau pun bertanya kepada Israel, wahai Israel, alangkah sakitnya sakratul maut ini. Apa kata malaikat? Wahai junjunganku, wahai Rasulullah, aku telah mencabut dan mengambil ruh itu dengan cara yang penuh dengan kehati-hatian, yang penuh dengan kelemah lembutan. Kalau engkau mencabut ruhku ini dengan cara hati-hati, penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, aku masih merasakan sakitnya ketika ruh itu akan melepaskan tubuh ini. Alangkah sakitnya lagi apabila itu terjadi dan dialami oleh umatku. Wahai Israel, kalaulah sakit mati itu yang membuat nanti umatku berpaling daripada Allah, berpaling daripada ajaran-ajaran yang telah aku sampaikan kepada mereka, maka mintalah kepada Allah, wahai Israel, biarlah rasa sakitnya sakratul maut yang ditanggung oleh umatku itu, biarkanlah aku yang menanggungnya hari ini, supaya mereka pada satu saat, pada saat roh itu melepaskan akan raganya, mereka tidak merasakan sakitnya sakratul maut itu. Begitu Bapak Ibu mahabbah beliau, begitulah rasa rindu dan cinta beliau mengingat akan umatnya ini. Maka pantaslah orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah terpatri, telah terpaut mahabbah rindunya kepada beliau, sehingga mereka mengatakan Muhammadun basharun walaisal bashar. Beliau adalah manusia, tapi manusianya beliau tidaklah seperti manusianya biasa. Karena beliau adalah sebagai wasilah bagi diri kita Bapak Ibu.
wasilah bagi kita untuk bisa kita usul. Bagaimana kita bisa berliqa? Bagaimana kita bisa bermusyahadah? Bagaimana kita ini bisa zauq dan bermahabbah dengan Allah? Beliaulah sebenarnya uswatun hasanah. Ini yang dijelaskan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh yang terbaik, uswah yang terbaik bagi umat ini. Siapa yang ingin berjumpa dan liqa dengan Allah, siapa yang ingin bersyahada dengan Allah, maka beliaulah wasilah dan jalan bagi kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Maka untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu mengenal siapa beliau, maka malam ini kita bergembira untuk mencoba memahami akan rahasia jati diri beliau, zahir dan batin, sehingga rasa rindu dan mahabbah kita itu betul-betul rasa rindu dan mahabbah yang sudah mengenal akan dirinya dan mengenal pula siapa akan Rabb dan siapa pula akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Kita akan mengkaji, ya, memahami dan mengenali lebih dalam Muhammad secara zohir dan batin. Yang pertama adalah Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini yang kita maksud adalah Muhammad sebagai Nabi. Nabi Muhammad. Yang kedua, Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah itu, ini yang kita maksud adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Artinya antara Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad ini tak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu. Ya, karena Nur Muhammad inilah nanti akan menjadi rahmat pada sekalian alam. Sedangkan Nabi Muhammad ini akan menjadi rahmat pada isi sekalian alam. Ini yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sedangkan Nabi Muhammad ini wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nadhira. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan untuk semua umat manusia, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Maka kehadiran beliau itu adalah sebagai rahmatan bil alamin. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, hakikatnya. Dan zahirnya beliau adalah rahmatan bil alamin, maka disitulah beliau dikatakan Muhammadun basyarun walaisa kal bashar. Muhammad itu adalah manusia walaisal bashar, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Karena memang beliau
diutus oleh Allah itu adalah sebagai rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin, sebagai wasilah bagi kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Maka kehadirannya itu betul-betul menjadi rahmat bagi alam semesta dan mendatangkan barokah bagi umat semanusia yang ada di muka bumi ini. Itu beliau itu. Nah, kita lihat yang pertama Bapak Ibu, Muhammad Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, itu yang kita maksud adalah Nur Muhammad. Nah, di sini Rasul mengatakan, apa kata beliau? Inni Abdullahi wa Rasuluh wa inni la khatamun nabiyyin wa Adam bainal ma'i wat tin. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa inilah khatamun nabiyyin, dan aku ini adalah penutup sekalian para nabi. Wa Adam bainal ma'i wat tin. Adam baru antara air dengan tanah. Adam belum diciptakan, Adam belum dijadikan, tapi aku lebih dahulu ada daripada Adam itu. Ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka ketika Nur Muhammad itu belum ada Bapak Ibu, maka yang ada siapa sebenarnya sebelum adanya Nur Muhammad? Yang ada sebelum adanya Nur Muhammad itu adalah yang maha ada. Yang maha ada itulah yang disebut namanya dengan Tuhan, namanya adalah Allah. Namun Tuhan pada saat itu juga belum bernama Bapak Ibu. Dia masih dalam keadaan batin. Batin bukan berarti tidak ada. Batin dia ada, namun belum bisa dikenal, namun belum bisa diceritakan, namun belum bisa kita kaji dan kita bahas. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Insan itu. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Kenapa tidak bisa disebut, dikenal dan diceritakan Bapak Ibu? Ya, karena dia masih dalam keadaan ghaibul ghuyub namanya. Nih. Ya, ghaib di dalam ghaib, kosong di dalam ketiadaan. Hah? Jadi ghaibul ghuyub, ghaib di dalam ghaib, kosong di dalam ketiadaan. Belum bisa disebut, belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan. Belum ada apa-apa Bapak Ibu. Belum ada nur di situ. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Karena nggak bisa disebut Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya ghaibul ghuyub atau kosong di dalam ketiadaan, atau disebut namanya kuni bil kuni, atau disebut juga namanya zatul mutlak, zatul bihal, zatul bahdi, wujud hakiki. Wujud hakiki. Kemudian wujud mutlak, zatul bihal, zatul bahdi, atau disebut juga namanya ghaibul ghuyub, atau namanya kuni bil kuni. Inilah yang kita katakan tidak bisa diceritakan, tak bisa dijelaskan, tidak bisa dianalisa. Namun dia itu ada.
Maka inilah yang dikatakannya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa dia mengatakan dirinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Maka segala yang ada, segala yang wujud, awal akhir zahir dan batin, itu semuanya terbit daripada diriku. Asalnya itu daripada diriku. Karena segala-galanya cuma dia yang ada, Bapak Ibu. Dia yang qiyamu binafsihi. Dialah yang wahdaniyah itu. Maka disitulah dia mengatakan wa ahbabtu an wa'arafa. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Kalau aku ini adalah Allah, siapa yang menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang menjadi Allah? Dia ingin melihat dirinya di luar dirinya. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin melihat diriku di luar diriku, siapa aku sebenarnya? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Jadi Allah ciptakan sesuatu. Nah, ini bahasa syariat. Allah jadikan sesuatu. Allah ciptakan dan Allah jadikan sesuatu itu bukan dari diri yang lain. Tapi Allah ciptakan dan Allah jadikan sesuatu itu terbit daripada dirinya. Namun bahasa hakikatnya Allah tidak pernah menciptakan. Bahasa hakikatnya Allah tidak pernah menjadikan. Kalau Allah tidak pernah menciptakan dan menjadikan, lalu apa makna sebenarnya? Sebenarnya aku mentajalikan diriku. Aku ingin menzahirkan diriku. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Karena aku ingin melihat diriku di luar diriku, maka aku tajalikanlah dari diriku sendiri. Tajali dari diriku itu, itulah yang disebut namanya dengan nur. Nih, Bapak Ibu. Disebut namanya dengan nur. Nur itulah yang disebut namanya tajaliyatillah. Ya, nur ini yang disebut namanya tajalli Allah. Jadi untuk mudahnya kita memahami, kita coba menyikapi dan mengulasnya dengan bahasa syariat, bahasa tarikat, hakikat, dan bahasa marifat. Siapa nur itu yang sebenarnya? Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, nur ini kita gunakan dengan bahasa syariat. Kemudian kita gunakan bahasa tarikat. Kita pakai dengan bahasa hakikat. Dan kita pakai juga dengan bahasa makrifat. Dalam bahasa syariat, bawah nur ini, inilah yang disebut namanya dengan hamba Allah. Jadi dalam bahasa syariat, nur itu disebut namanya dengan hamba Allah. Kalau dalam bahasa tarikat, nur ini disebut namanya cermin Allah.